Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana keadaan kita pada malam hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, meskipun kita ada di dalam kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan mungkin saat ini kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan ibadah keluarga dari Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 yang tadi sudah kita baca adalah berbicara tentang upah dari sebuah kesetiaan yang dilakukan oleh seorang Kaleb. Ketika bangsa Israel tiba di padang gurun Paran, Tuhan menyuruh Musa mengutus 12 orang mengintai tanah Kanaan. Yosua, suku Efraim sampai suku Yusuf, dan Kaleb, suku Yehuda. Yosua dan Kaleb adalah dua orang pengintai yang diutus oleh Tuhan agar supaya mereka melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan ternyata mereka membawa kabar baik. Mereka yakin bahwa Allah akan menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel, yaitu negeri tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Satu waktu ketika pembagian tanah kepada suku-suku Israel telah selesai, Kaleb menghadap Yosua dan ia meminta tanah yang telah dinyatakan Musa sebelum Musa wafat, karena dirinya memberikan motivasi kuat bagi segenap bangsa untuk menaklukkan negeri itu. Di ayatnya yang ke-9 juga dikatakan demikian. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perikop bacaan kita pada malam hari ini mau menyatakan bahwa Kaleb mensyukuri berkat Tuhan. Dia mensyukuri bahwa ternyata Tuhan memberikan bagian tanah tersebut. Tuhan memberikan apa yang boleh dimiliki, dan Kaleb mendapatkan bagian dari apa yang sudah boleh Kaleb lakukan untuk memperjuangkan tanah perjanjian bagi umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15 di sini sebetulnya yang mau kita pahami dan yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita melihat sikap dari Kaleb. Bagaimana di sini kalau kita lihat Kaleb menunjukkan keyakinannya, menunjukkan kesetiaannya atau loyalitasnya kepada Tuhan, dan dia juga yakin akan janji-janji Tuhan dengan segenap hatinya. Artinya di sini kalau kita lihat dengan kata lain, Kaleb menjadikan Tuhan sebagai hartanya yang sangat berharga. Dengan sepenuh hati Kaleb melakukan tugasnya bersama dengan Yosua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ditarik kesimpulan bacaan kita pada malam hari ini adalah tentang loyalitas, kesetiaan. Kalau berbicara tentang setia, tentu kita semua pernah melakukan sebuah kesetiaan. Kesetiaan dalam hubungan, kesetiaan dalam pekerjaan, kesetiaan dalam persahabatan, kesetiaan dalam kita melakukan pelayanan tentunya kepada Tuhan. Dan yang namanya melakukan sebuah kesetiaan bukanlah perkara yang mudah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kesetiaan harus diikuti dengan kesungguhan, komitmen, dan konsistensi. Untuk itulah konsistensi itu yang menjadi modal. Komitmen itu dan konsistensi itu menjadi modal utama seseorang dapat dikatakan setia. Apa yang dilakukan oleh Kaleb ini juga demikian. Dia konsisten, dia benar-benar dapat menjaga komitmennya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kesimpulannya adalah dua hal. Yang pertama, upah dari kesetiaan. Kaleb telah menerima upah dari kesetiaannya, yaitu Tuhan memberikan bagian tanah bagi Kaleb. Kalau kita lihat pada perikop ini, bagaimana di sini Tuhan memberikan tanah atau memberikan wilayah Hebron melalui Yosua untuk menjadi kepunyaan Kaleb dan keturunannya. Ini adalah apresiasi atau upah Allah bagi Kaleb, karena Kaleb telah
setia menjalankan pekerjaan dan tugas panggilannya kepada Tuhan. Artinya di sini saudara-saudara, yang mau ditunjukkan dan yang mau dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kesetiaan akan berbuah baik. Upah dari kesetiaan tidak pernah busuk atau tidak pernah buruk. Upah dari kesetiaan pasti hasilnya manis dan tidak pernah pahit, asalkan kita melakukannya dengan konsistensi dan penuh dengan komitmen atau tanggung jawab. Kehidupan kita mungkin saat ini dipenuhi dengan tanggung jawab, komitmen kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada orang-orang yang kita kasihi, terlebih lagi juga kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Maukah kita juga menerima upah dari Tuhan? Maukah kita menerima bagian dari kesetiaan kita? Jika kita mau, maka kerjakanlah tanggung jawab kita, kerjakanlah kesetiaan kita. Baru kita memohon dan bisa dikatakan menuntut upah. Tapi kalau kita belum melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau kita belum melakukan kesetiaan dan konsistensi iman kepada Tuhan, maka apa yang mau kita tuntut kepada Tuhan? Apakah kita mau menuntut Tuhan untuk memberikan kita upah yang melimpah, sedangkan kita sebagai orang beriman belum melakukan konsistensi dan loyalitas di dalam hidup beriman kita? Lalu hal yang terakhir adalah kesetiaan yang sepenuh hati. Bagaimana di sini Kaleb benar-benar all out atau totalitas di dalam melakukan pekerjaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita selalu berkata bahwa Tuhan itu adalah prioritas kita. Benarkah demikian? Kadangkala di tengah jalan, ketika ada persoalan berat, ada kegagalan, ada kekecewaan, kita tidak mau lagi memprioritaskan Tuhan. Karena apa? Karena keinginan dan kegagalan tadi yang membuat kita mundur untuk memprioritaskan Tuhan. Artinya sebetulnya bukan kita yang memprioritaskan Tuhan, tapi keinginan kita yang kita prioritaskan yang masih belum Tuhan kabulkan. Artinya di sini kita lihat Kaleb, dia sepenuh hati, totalitas untuk memprioritaskan Tuhan. Dia totalitas dalam menjadikan Tuhan yang utama. Sudahkah saudara dan saya juga memprioritaskan Tuhan? Memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal-hal kecil, memulai kehidupan, memulai aktivitas kita yang baru di setiap hari. Sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam segala hal? Sudahkah kita melibatkan Tuhan? Sudahkah juga kita memprioritaskan Tuhan? Terkadang kita sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai presbiter, terkadang kita hanya mengcover diri, sepertinya memprioritaskan Tuhan. Padahal sebetulnya di balik itu ada hal-hal terselubung yang ingin kita prioritaskan. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, maka kita kecewa, gagal, dan menyalahkan Tuhan. Kita lihat kehidupan Kaleb. Dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan penuh kesabaran, ketaatan, konsistensi, dan komitmen yang kuat. Dia tidak memikirkan apakah akan ada upah atau tidak di kemudian hari. Kaleb tidak memikirkan apakah ada untung dan rugi dari akhir cerita ketika dia melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Yang dia pikirkan hanyalah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk tidak memikirkan untung dan rugi, untuk tidak memikirkan upah dan diberi upah di kemudian hari. Artinya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Setialah dalam iman kita, setialah dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Meskipun terkadang perbuatan baik kita mungkin tidak dihargai orang, akan dilupakan orang, diabaikan orang, atau mungkin tidak diberikan apresiasi oleh orang lain. Tapi ingat, akan ada upah yang kekal yang akan kita dapatkan di penghujung kehidupan beriman kita. Apa upah itu? Kehidupan dan kasih karunia dari Allah. Kaleb sudah membuktikannya, Yosua sudah membuktikannya sebagai pengikut-pengikut yang setia dan konsisten kepada Tuhan. Maukah sekarang saudara dan saya juga mau membuktikannya bahwa akan ada upah, akan ada
hal yang baik dan yang manis yang dapat kita tuai ketika kita mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tidak dengan bersungut-sungut untuk terus melakukan kebaikan kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk selalu semangat untuk menerima panggilan Tuhan melalui kehidupan sesama kita. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun kita ditolak, meskipun kita tidak diterima di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan kita, tetapi ingat, tetaplah berbuat baik, tetaplah kita melakukan hal yang terbaik, bukan untuk sesama kita ataupun untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang akan memperhitungkan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.